Kemudian akan ada kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari minimal kalau kelas, karena ini ada 39 orang ya, 4 orang ya, atau 3 orang deh biar sama. Minimal 3 orang, minimal 3 orang. Dan kelompoknya saya harapkan tidak, maksudnya yang nanti yang apa, bisa atau udah pinter sama pinter semua, enggak, saya pengennya yang acak ya, maksudnya kalau bisa sih, nanti mungkin ketua kelasnya bisa ngatur lah ya Mas Satria, dibantu teman-temannya. Nanya ini sama siapa, apa, si ini sama siapa gitu, biar sama-sama teman-teman bisa diskusi. Soalnya ada 4, soal 1 sampai dengan soal 3 adalah soal hitung-hitungan, dan soal hitung-hitungan itu adalah soal yang saya ambil dari soal-soal UAS tahun kemarin gitu ya, dan beberapa soal lain yang soalnya itu combine ya, karena kan kalau soalnya sederhana tuh nanti teman-teman udah bisa, jadi saya combine soalnya agak-agak tricky gitu. Kemudian soal yang kedua adalah soal analisis, di mana soal analisisnya ini teman-teman harus biar apa ya, biar saya tuh teman-teman kan pinter ya, anak-anak STAN ini kan anak-anak terpilih, karena yang masuk ujian USN STAN itu kan luar biasa banyaknya ya. Jadi saya asumsikan bahwa yang masuk di sini adalah orang-orang yang terpilih, terpilih dalam segala hal ya. Jadi saya teman-teman saya apa, tugasnya biar lebih apa ya, lebih menantang gitu ya. Tidak hanya ayo dikerjakan ini nih, tapi harus ada pikiran apa, kritis, biar kritis. Soalnya ini adalah soal analisis. Analisis apa sih Bu gitu kan? Analisis laporan keuangan. Dari mana Bu laporan keuangan? Laporan keuangannya dari perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi nanti ada 3 perbandingan dari perusahaan BUMN. Nanti diolah gimana caranya. Karena satu kelompok dan yang lainnya otomatis memiliki gaya analisis dan kritis yang berbeda-beda ya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau di dunia kerja itu sebenarnya yang diperlukan kan daya analisis dan kekritisan kita terhadap menyikapi suatu masalah. Jadi ini teman-teman meskipun ini teman-teman masih vokasi apa diploma, jadi saya kasih sedikit-sedikit biar nanti teman-teman tuh unggul gitu dalam apa, dalam udah masuk ke dunia kerja. Dan sebenarnya kalau di dunia kerja juga yang dibutuhkan, kenapa dibutuhkan analisis, kritis, ketajaman cara berpikir, dan bukan klerikal ya. Kalau sudah bekerja kan ya perlu klerikal, cuman kalau teman-teman pengen suatu saat nanti menjadi pemimpin dimanapun teman-teman nanti ditempatkan, karena kan yang angkatan sekarang kalau tidak salah ditempatkan di Pemda ya kalau nggak salah ya, ya, atau di mana lah selain Kementerian Keuangan. Jadi teman-teman dimanapun ditempatkan kan saya harapkan anak-anak STAN ini menjadi garda terdepan gitu ya, seperti itu. Oke. Sekarang saya mulai ke apa namanya, membahas yang kemarin sedikit. Yang pertama, kemarin kan ada pertanyaan, saya lupa siapa yang nanya ya. Bu, itu gimana caranya kita bisa membedain point in time dan over the time gitu. Nah, ini sudah saya kasih upload, nanti ini saya apa namanya, Excel-nya nanti saya upload di Google Classroom ya. Cara untuk menganalisis ini masuk di pengerjaan yang mana sih, point in time atau over the time? Oh, kemarin sudah dijawab sama Mas Mario kalau nggak salah. Oh, di sini loh Bu gitu kan. Nah, ini sebelum kita ke soal, saya mau sedikit ke sini ya. Ini dari bukunya Pak Lutfi. Point in time kalau di soal yang teman-teman mungkin boleh lihat di bukunya Pak Lutfi ya. Untuk yang bagian soal PT kuliner ini ya, soto sedap. Jadi ini diketahui point in time yang saya kasih apa namanya? Saya draw ini ya, saya lingkari bahwa di sini kita harus mengerjakan point in time karena ada kata-kata PT kuliner menjual pelatihan karyawan dan pelatihan dan karyawan dan peralatan secara tersendiri. Jadi ini jual putus gitu ya, jual putus.
Ini pengerjaannya point in time. Kemudian yang kedua, over the time. Kenapa ini pengerjaannya over the time? Teman-teman bisa tengok di sini, dibaca sebentar. Nah, sudah ya. Nah, untuk mengidentifikasi pengerjaan soal menggunakan metode over the time ini, kita memang harus jeli ya. Meskipun di praktiknya sebenarnya itu lebih mudah untuk membedakan mana sih franchise yang jual putus atau point in time dan franchise mana sih over the time. Nah, di soal kedua ini diasumsikan atau kita pengerjaannya adalah menggunakan over the time karena yang pertama, teman-teman tengok di yang warna apa ini ya, ungu apa pink ini ya. Memberi saran dan konsultasi tentang operasi toko. Di sini bisa diasumsikan bahwa pemberian konsultasi dilaksanakan sepanjang operasional toko. Jadi, selama franchise buka toko gitu ya, maka si franchiser ini akan mendampingi. Kemudian yang kedua, ada kalimat di sini adalah si franchiser ini mengkomunikasikan pengembangan hardware dan software yang baru. Di sini terlihat bahwa si PT Teknomania ini akan melakukan pengembangan dan hardware dan software baru, di mana software ini kan ada update terus ya dari waktu ke waktu. Nah, si PT Teknomania ini dalam perjanjian kontraknya tertulis akan melakukan support atas software dan hardware. Jadi ini bisa diasumsikan, oh ini berarti pengerjaannya nanti menggunakan metode over the time. Kemudian untuk yang ketiga, menyediakan manual bisnis dan pelatihan. Kalau ini lebih debatable ya, karena kan pelatihan dan periklanan tuh bisa jadi dikerjakan sebelum sebelum grand opening. Nah, kalau untuk soal BSN ini, Boga Selera Nusantara, benar sekali kemarin Mas Mario ngomong bahwa itu loh Bu ada menggunakan bla 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 gitu kan dalam hal ini bla bla. Cuman yang saya kasih lingkaran ini selama masa kontrak, berarti ketika ada kata-kata selama masa kontrak, berarti itu kita pengerjaannya harus menggunakan metode over the time. Kemudian sekarang kita masuk. Yang kemarin itu sudah benar semua ya, perhitungannya untuk angka-angkanya kemarin sudah benar. Cuman yang salah adalah saya itu, ini kemarin kan 31 Juli, itu benar, harusnya 1 Agustus ya, saya tuh yang agak-agak oleng gitu ya. Itu harusnya 1 Agustus. Jadi kemarin kan 1 Mei itu adalah ini pada saat penandatanganan kontrak sekaligus pembayaran franchise fee. Itu 1 Mei, di jurnalnya 1 Mei. Jurnalnya sama, keterangannya sama kayak kemarin. Kemudian ini 1 Agustus ini jurnal untuk mencatat grand opening ya 1 Agustus gitu ya. Kemudian yang perlu saya revisi adalah yang kemarin, unearned franchise revenue. Unearned franchise revenue ini, itu pencatatannya tidak di waktu grand opening, namun apa? Di saat akhir tahun. Jadi kemarin kan Mbak Adinda kalau nggak salah itu kan nanya, loh Bu kalau Agustus gitu kan nanti pengungkapannya tahun depan apa? Berarti kan ada 4 bulan yang kosong gitu kan. Kemudian saya cari lagi ternyata menurut Kieso dan buku-buku panduan lain, proses pencatatan penerimaan initial franchise revenue dan royalty fee, karena teman-teman kemarin ingat ya, ini saya lihat di materinya, ini bisa dilihat nggak? Yang bagian materi bisa dilihat nggak? Ya, saya lihat. Ya, ini pendapatan dari si franchiser kan kita menerima 2 ya, si franchiser itu menerima yang pertama franchise fee atau initial franchise gitu ya, yang kedua adalah royalty fee atau continuing franchise fee. Nah, kedua pendapatan ini kapan sih diakuinya? Diakuinya itu ketika akhir tahun. Jadi akhir tahun 31 Desember kita menerima initial franchise revenue dengan menerima royalty fee. Kalau di sini namanya franchise revenue gitu ya. Ini kemarin 8/12-nya dari mana Bu? Gitu kan. 8/12-nya adalah dari Mei ke Desember. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 8/12. Seperti itu. Itu ya. Jadi maaf ya kemarin saya
agak-agak oleng gitu ya. Sudah paham ya? Sini sudah clear ya? Berarti untuk pengakuannya tahun depan gimana ya? Kalau itu tinggal di tahun kan, karena kan tahun depannya sudah penuh ya, tinggal dibuat per akhir tahun seperti itu saja. Nah, udah paham ya? Saya tutup ya kalau udah paham. Kemudian, ya. Sudah, Bu. Oh ya, Mbak. Ya, terima. Saya stop yang ini. Kemudian sekarang kita lanjut ke pertemuan 11. Oke. Ke ini pertemuan 11. Nah, pertemuan 11. Sebelum ke pertemuan 11, saya mau nanya dulu dong ke teman-teman semuanya. Kira-kira ada nggak yang mau mereview sedikit? Kan sudah dapat nih di AKM ceritanya untuk akuntansi pensiun. Mereview sedikit terkait dengan kira-kira tuh di akuntansi pensiun itu kita tuh belajar apa saja sih, dan kemudian akuntansi pensiun tuh ceritanya tuh kira-kira seperti apa sih? Ya, ada yang berani untuk ini? Ada yang berani untuk mencoba menjawab? Ya, biasanya langsung ini. Kemarin kira-kira teman-teman tuh belajar apa sih di AKM itu? Teori AKM tuh diterangin terkait dengan apa ya gitu kan. Akuntansi pensiun tuh kita tuh mau ngapain di pertemuan 11 AKM itu, AKM dan Prakem tuh sebenarnya saya tuh disuruh mau ngapain tuh, ngerti nggak kira-kira? Atau yang pertama dulu deh, teman-teman ceritain terkait dengan bagian ini. Itu kan ada bahkan perusahaan, pensiun fund, kemudian karyawan gitu. Ada yang berani nggak? Saya, Bu. Alida, oh silakan Mbak Lida. Ya, jadi di chapter ini kita tuh belajar tentang pensiun plan, di mana nanti employer atau perusahaan itu memberikan pembayaran ke si karyawannya kalau dia sudah pensiun. Nah, kalau yang terlihat di di screen ini sekarang, nanti perusahaan akan memberikan dananya ke pensiun fund. Pensiun fund atau perusahaan keuangan untuk dikelola. Nanti employer itu memberi kontribusi atau kas ke pensiun fund tadi yang berupa perusahaan keuangan yang nantinya itu diinvestasikan. Nah, nanti ketika ada karyawan yang pensiun, itu diberikan kembali kepada si karyawan di perusahaan itu ketika karyawan itu udah pensiun sebagai manfaat yang diterimanya. Oke, ya benar ya Mbak ya. Jadi ini terima kasih Mbak Alida ya. Terima kasih, Bu. Iya. Oh ya, tadi lupa ini ya. Mbak Alida, kalau nanti misal Ya, kalau misal teman-teman lagi ini dimohon ini ya. Jangan ya, lupa Bu. di Kamera ya, Bu. Ya, kameranya. Ya, maaf, Bu. Ya, nggak apa, ini saya ini screenshot dulu buat bukti. Oke, jadi benar tadi ya Mbak Lida ya sudah mengerti gambarannya. Jadi ini ada perusahaan, di mana perusahaan di sini ada pension fund. Pension fund itu jadi seperti perusahaan ya, atau perusahaan yang mengelola dana pensiun dari para pekerja, dari para karyawan. Di mana si perusahaan pengelola dana pensiun ini biasanya dia diinvestasikan. Investasinya nanti berupa apa? Macam-macam gitu ya. Ada yang berupa tanah, berupa aset tetap maupun aset tidak tetap. Kemudian untuk si karyawan ini dia akan menerima sejumlah uang gitu kan, sejumlah pensiun dari mana? Dari si pemberi kerja, di mana dananya yang sudah dikelola dari pensiun fund ini sendiri. Nah, kemudian teman-teman ketika karyawan ini menerima
dana pensiun, itu kan ada yang namanya di sini sudah saya sebutkan belum ya? Masa pensiun itu loh. Kalau di bahasa Inggrisnya apa ya? Sudah diajari belum? Yang kapan apa namanya? Secara prakteknya coba saya tengok di Geso sebentar ya. Fasting dan non-fasting sudah diajarin belum? Sudah paham maksudnya belum? Halo? Fasting, ada periode namanya periode fasting. Kapan sih Pak seorang karyawan itu berhak untuk menerima berhak untuk menerima dana pensiun atau enggak? Belum ya? Oke, kalau belum nanti itu sebenarnya ada di sini juga ya, fasting. Ini terkait dengan si karyawan ini ya. Fasting itu contohnya adalah misal sebuah perusahaan tuh mesti punya periode fasting ya. Dan periode fastingnya itu satu dengan yang lainnya tuh berbeda-beda. Contohnya periode fasting 5 tahun. Jadi tiap tahun tuh perusahaan akan memberikan kontribusi pensiun. Ada gaji, ada tunjangan, ada yang namanya kontribusi pensiun. Namun jika karyawan tidak memenuhi periode ini, misal taruhlah karyawan X dia sudah resign dari perusahaan Y 2 tahun, padahal masa vesting yang 5 tahun, kira-kira karyawan ini dikasih pensiun nggak? Menerima pensiun nggak? Halo? Enggak, Bu. Enggak. Ya itu namanya fasting. Contoh sederhananya kalau di dunia nyata seperti itu. Jadi itu namanya disebut dengan periode fasting. Nah ini nanti masuknya kita ke karyawan. Ini kan pada bekerja dan berkontribusi pada perusahaan. Kemudian di sini ada penerimaan manfaat. Kapan karyawan menerima manfaat? Ketika seorang karyawan tersebut sudah melebihi atau ada batas sudah melebihi periode vesting itu sendiri. Kemudian kita tengok yang selanjutnya. Di sini ada teman-teman pasti sudah paham ya, defined contribution plan sama defined benefit plan. Kira-kira ada yang mau menyarikan sedikit nggak terkait dengan dua jenis dari program pensiun ini? Silahkan. Saya mau Siapa ini ya? Sebentar ya. Kok nggak kelihatan? Febrilda. Oke, Mbak Febrilda. Buka kamera nggak? Ya, boleh Mbak. Ya. Biar saya bisa lihat. Oh, iya. Yang di layar ini adalah dua tipe yang paling umum dari rencana pensiun. Ada defined contribution plan atau kontribusi pasti dan defined benefit plan atau manfaat pasti. Nah, bedanya itu kalau kontribusi pasti, jadi perusahaan itu memberikan kontribusi ke perusahaan keuangan atau dana pensiun itu dengan jumlah yang sama tiap bulannya atau tiap periodenya. Misalkan satu bulan berapa juta, 5 juta gitu. Tapi kalau jadi dia tuh setiap periodenya sama. Kalau defined benefit plan kontribusinya setiap periode itu bisa beda, tapi di masa depan nanti manfaat yang diberikan ke pensiunannya itu udah pasti gitu. Jadi ya gitu. Bisa beda gimana Mbak maksudnya? Kan
Jadi defined benefit plan itu kan manfaatnya yang pasti. Jadi di masa depan itu jumlahnya udah pasti. Jadi risikonya nanti misal nanti hasil investasinya itu enggak sama kayak yang dijanjikan oleh perusahaan, itu nanti adalah tanggung jawab dari perusahaan untuk apa ya? Untuk menambalnya itu, nambal. Oke, intinya kalau yang nanti jumlahnya terakhir yang beda itu yang defined contribution plan atau benefit plan? Yang contribution plan. Nah, yang contribution plan. Jadi, si contribution plan ini nanti jumlah yang diterima, sejumlah dana pensiun yang diterima oleh karyawan di akhir dia pensiun gitu ya, itu bisa beda karena apa? Karena uang yang uang pensiunnya ini diinvestasikan oleh si perusahaan ini. Dan ini resikonya resikonya lebih ke karyawan ya, ketika perusahaan menggunakan program yang ini ya, defined contribution plan. Kalau defined benefit plan, bisa dimatikan Mbak videonya. Makasih Bu. Ya, kalau defined benefit plan ini ya, ini resikonya ada pada perusahaan. Karena ketika dana pensiun ini diinvestasikan dan kemudian turun gitu ya, maka perusahaan di sini ditulis ya akan tetap membayar dana pensiun sesuai perjanjian di awal seperti itu. Nah, kemudian 3 item penting gitu ya dalam dalam defined benefit plan ini, teman-teman tahu nggak apa aja? Sebenarnya sudah saya tulis ya, di sini ada namanya service cost, kemudian finance cost, kemudian yang terakhir ada remeasurement. Yang mau saya tanyakan, kira-kira ini teman-teman sudah paham nggak? Service cost itu maksudnya apa sih? Yuk, ada yang mau nyoba menjawab? Ada yang tahu nggak service cost ini maksudnya seperti apa? Nggak tahu? Oke, kalau enggak saya ini ya. Izin menjawab. Oh ya, siapa ya? Bentar, saya tengok dulu. Grace ya. Silahkan Mbak Grace. Iya. Service cost itu utang oleh pemberi atas layanan yang diberikan oleh karyawan di tahun tersebut. Gimana Mbak? Suaranya kedengaran Bu? Agak apa ya, mantul ya suaranya. Diulangi Mbak, gimana service cost? Adalah? Sekarang masih. Udah. Yang saya dapat service cost itu merupakan utang oleh pemberi pekerja atas layanan yang diberikan oleh karyawan di tahun tersebut. Ya. Ya, terima kasih. Ya, jadi di sini itu ada di dalamnya juga ada current service cost, di mana kenaikan nilai masa kini kewajiban manfaat pasti dari jasa karyawan saat ini dan atau selama periode berjalan, Bu. Gitu sih, Bu. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya kenaikan nilai masa kini di present value-in, Bu. Sehingga nanti dapat kewajiban manfaat pastinya atau DPO-nya, Bu. Oke, ya terima kasih ya Mbak Grace sudah mau mencoba menjawab. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, ini saya atau mau ada yang nyoba lagi menjawab terkait dengan finance cost kemudian remeasurement ini? Ada yang mau nyoba?
Ada ya? Oke. Izin menjawab. Oh ya, Yang Mbak Anissa ya. Oke. Ya. Silakan Mbak Anissa. Kalau yang finance cost itu kan terdiri dari yang interest expense dan interest revenue. Kalau yang interest expense itu nanti didapat dari defined benefit obligation yang dikalikan dengan tingkat diskonto. Lalu kalau yang interest revenue itu didapat dari plan aset yang dikalikan dengan tingkat diskonto. Oh ya. Ya, oke. Nanti terima kasih ya Mbak Anissa ya. Nanti mungkin kita bisa lebih prakteknya bisa tahu saat mengerjakan soal. Nah, ini sebenarnya saya mau review sedikit ya terkait dengan mana-mana ini. Nah, 3 item penting dalam program. Tadi kan ada 2 program ya. 3 item penting dalam Defined Benefit Plan, program yang kedua ini adalah yang pertama biaya jasa atau layanan, kemudian biaya bunga itu ya, atau finance cost, dan yang ketiga dari measurement. Biaya jasa atau biaya jasa dan finance cost ini nantinya akan masuk kemana sih? Ini nanti yang kedua ini akan masuk di net income. Yang ketiga ini remeasurement akan masuk, perubahannya akan masuk di OCI. Kemudian saya untuk sebelum membahas ketiga ini, saya akan memberikan sedikit terkait dengan aktuaris. Ini teman-teman tahu ya, udah tahu belum aktuaris itu apa? Profesi seperti apa sih aktuaris itu? Tahu nggak? Memprediksi di masa depan, Bu. Memprediksi di masa depan. Oke. Nah, di sini sebelum masuk ke sini, saya akan membahas sedikit terkait dengan aktuaris. Nah, aktuaris itu apa sih gitu ya? Aktuaris itu adalah seorang ahli gitu ya, seorang ahli pakar yang bekerja di bidang pengukuran dan manajemen risiko serta ketidakpastian dalam usaha. Nah, dalam konteksnya pensiun ini, sederhananya si aktuaris ini akan menaksir risiko, memperhitungkan iuran, kecukupan dana, dan lain-lain gitu ya. Sampai didapatlah suatu asumsi sejumlah XXX. Dengan menggunakan metode apa? Metode, kalau teman-teman pernah dengar namanya metode project unit credit. Atau istilahnya biasa kita bisa dikenal ini juga sih, defined benefit obligation. Atau project benefit obligation. Di mana aktuaris ini dia tuh bertanggung jawab untuk melakukan perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan antara pension plan liabilities terhadap aset-asetnya. Nah, dalam prakteknya perhitungan tersebut memperhitungkan hal-hal apa saja sih gitu ya. Yang pertama adalah service cost. Service cost itu apa, Bu? Gitu kan. Service cost adalah timbulnya biaya yang disebabkan oleh kenaikan hutang tunjangan pensiun yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Atas apa? Atas jasa yang mereka kerjakan selama tahun berjalan. Jadi kan perusahaan ini kan setiap tahun atau setiap bulan kan dia memberikan kontribusi gitu kan, memberikan sejumlah nih uang pensiunmu saya kasih selain gaji dan tunjangan. Nah, itu kan sebenarnya kemudian dari si perusahaan ini dia kan dimasukkan ke dalam itu kan belum dibayar kan, saat itu kan belum dibayar ya, tapi disimpan kemana? Disimpan ke namanya di dana pensiun itu. Di dana pensiun itu nanti diolah lagi menjadi aset. Ini saya kasih contohnya ya. Ini laporan dari dana pensiun ya. Dana pensiunnya PT PLN. Di mana dana pensiunnya PT PLN ini aset plannya, program asetnya itu diinvestasikan dalam bentuk ada surat berharga negara, tabungan, deposito, saham, obligasi, nanti diolah di sini. Nanti diolah di situ.
agar uangnya ini ya, agar uangnya kan kalau investasi kita asumsinya kan biar bisa dapat laba gitu ya. Nah, kemudian itu namanya service cost. Kemudian yang interest cost. Interest cost nanti ada dua ya, ada interest cost sama interest revenue kalau nggak salah. Kalau yang interest cost itu kan interest biaya tahunan yang timbul akibat apa? Akibat unpaid balance. Dari mana? Dari project benefit obligation. Paham nggak di sini? Jadi kan namanya utang, interest cost ini kan dari utang ya. Interest cost itu dari utang oleh si perusahaan ini kepada karyawan. Utang itu kan mesti ada bunganya ya. Begitu juga nanti di finance cost ini ada yang namanya interest revenue. Interest revenue itu dari mana? Dari asetnya ini. Aset otomatis kalau misal kita tabungan, kita nabung, dana pensiun itu diolah, kemudian ditabung gitu ya, ada yang dijadikan surat berharga, ada yang ditabung. Di tabungan kan otomatis kita dapat bunga kan. Nah, bunganya itu nanti masuknya di interest revenue. Itu namanya finance cost. Nah, kemudian ada yang namanya remeasurement. Remeasurement ini terkait dengan gain sama loss. Kira-kira menurut teman-teman gitu ya yang sudah dapat teorinya, namanya pension plan atau rencana itu kan mesti biasanya tuh ada hal-hal yang unexpected, yang nggak mungkin yang namanya suatu saat nih saya mau asumsinya nih si karyawan XX nanti dia akan di masa akhir pensiunnya dia mau dapat uang 500 juta. Itu awal program pensiunnya dia mau si karyawan X mau dapat uang 500 juta. Tapi setelah diolah gitu ya, diinvestasikan bla 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 bla. Itu kan otomatis bisa jadi investasi tersebut, apalagi di masa pandemi corona ini ya, banyak investasi yang terjun gitu ya, bahkan ada ancaman resesi ekonomi. Itu kira-kira menurut teman-teman kapan sih yang dinamakan loss dan kapan sih yang dinamakan gain terkait dengan pensiun ini, akuntansi pensiun ini? Silakan, siapa yang mau jawab? Ayo, paham nggak maksudnya? Alurnya paham nggak? Gimana tadi pertanyaannya, Bu? Kurang paham. Pertanyaannya adalah, Mbak Salsabila tahu maksud dengan program pensiun nggak, Mbak Salsabila? Saya pakai program pensiun gimana, Bu? Saya ngerti maksudnya ya, gimana, Bu? Yang namanya program pensiun itu kan saya contohkan tadi, misal taruhlah si perusahaan ini mau ngasih ke karyawannya 500 juta gitu ya, di masa akhir pensiun. Iya, Bu. Itu awalnya, itu programnya, asumsinya. Nah, dana ini kan ketika kita menggunakan program yang kedua, Mbak, tadi kan program pensiun ada dua ya kan? Ini kita membahasnya yang kedua ya Mbak, yang defined benefit plan ya. Itu kan di mana uang pensiun yang ditarik oleh perusahaan setiap tahun itu kan nggak didiamkan kan Mbak? Uangnya itu kan diinvestasikan. Ya, Nah, diinvestasikan. Nah, menurut Mbak Salsabila gitu ya, kapan sih pencatatan akuntansinya ini loss atau gain-nya itu terletak di mana? Ketika penerimaan bunga, Bu. Penerimaan bunga investasi, Bu. Saat penerimaan bunga investasi. Nah, kapan dinyatakan gain dan kapan dinyatakan loss ini, Mbak? Di akhir tahun, Bu. Ya, dinyatakannya tuh gimana ya? Dinyatakannya tuh bukan saat periode ya. Dinyatakannya tuh saat gimana gitu loh, Mbak. Ngerti nggak maksud saya? Saat terjadi apa? Saat terjadi perbedaan apa? Izin bantu menjawab, Bu. Ya, Mbak Indra. Saya Asila. Ya, iya, Bu. Ya, silakan Mbak Asila. Kalau menurut saya,
kita kan mengakui ada aset, ada juga liabilitas. Nah, aset itu kita akui gain ketika actual return dari aset tersebut itu lebih besar daripada interest revenue dari investasi kita. Sebaliknya kalau loss, berarti kalau loss ketika interest revenue-nya lebih besar daripada actual return-nya. Tetapi pada liability, ketika DBO yang dinilai oleh aktuaris, mungkin setiap akhir tahun gitu, ternyata lebih besar daripada DBO yang kita catat, maka kita akan mengakui loss. Begitu juga sebaliknya, ketika DBO yang kita catat lebih besar daripada DBO yang dinilai oleh aktuaris, kita akan mengakui adanya gain. Nah, terima kasih. Itu sangat sudah mewakili. Benar Mbak Sila, seperti itu ya. Jadi gain atau loss itu terjadi ketika apa sih gitu kan? Itu terjadi akibat perbedaan antara dana pensiun yang sudah terkumpul gitu ya dengan anticipated amount atau program pensiunnya itu terjadi perbedaan. Jadi kalau gain itu terjadi saat apa Bu? Gitu kan? Benar tadi Mbak Sila ya. Gain itu terjadi ketika dalam globalnya ini ya, terjadi ketika jumlah yang dibayarkan lebih kecil daripada expected atau programnya dan sebaliknya. Nah, gain atau loss ini akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi financial statement, di mana perubahannya ini akan dicatat di bagian apa? OCI. Nah, bagian OCI. Benar, di bagian OCI. Seperti itu. Paham nggak dari sini? Sini paham nggak? Gambaran globalnya kita mau ngapain, kemudian kita tuh bicara apa sih maksudnya di akuntansi pensiun. Soalnya kan kalau kita cuman baca teks di Kiso, kita itu bisa tahu artinya, tapi tuh kadang tuh untuk memahami itu sebenarnya kalau di contoh nyatanya tuh seperti apa ya Bu, itu kadang kita susahnya di situ gitu ya. Kurang lebih nanti misal kalau yang belum paham bisa diskusi di luar jam kelas gitu ya Mbak Sila, nanti mungkin bisa bantu teman-temannya kira-kira gambarnya seperti apa sih. Oke, kita langsung saja ya biar kita cepat. Nah, sekarang kita ke kertas kerja pensiun. Kita ke kertas kerja pensiun. Ini ada contoh saya ambil di bukunya Pak Lutfi. Ada contoh per 31 Desember 2016 PT Anida memiliki karyawati namanya Bu Nur Fatma, di mana usianya pada tanggal pelaporan tuh 50 tahun, usia pensiunnya 55 tahun. Kemudian di sini tingkat bunganya berapa? Tingkat bunganya adalah 10% per tahun. Kemudian ini ada aturan PMK-nya ya, ini sudah saya kasih di sini. Di sini ada rumus future benefits. Future benefits itu rumusnya apa Bu? Rumusnya adalah 2 kali pesangon ditambah dengan 1 kali penghargaan masa kerja atau PMK, ditambah uang penggantian HUPH sebesar 15%. Di mana di masing-masing PMK dan ya di PMK ini sendiri nanti ada aturannya. Kalau di sini aturannya adalah pesangon dengan masa kerja lebih besar atau sama dengan 8 tahun adalah 9 kali upah. Dan PMK dengan masa kerja lebih besar atau sama dengan 24 tahun adalah 10 kali upah. Nah, ini kita mau nyari present value dari DBO. Define benefit obligation. Nah, ini di sini ini sebenarnya sih hitung-hitungan gampang ya. Pesangon ini dapat dari mana? Pesangon ini ya didapat dari di sini karena udah di-set di soal ya. Pesangonnya adalah 2 kali ini di rumusnya. Pesangon adalah 2 kali dari gaji yang diterima, 2 kali 6 juta sekian-sekian, ketemu angka 108. Dikalikan juga dengan 9 kali. Kenapa 9 kali? Karena dia masa kerjanya lebih dari atau sama dengan 8 tahun. PMK-nya sebesar 60 juta 375 didapat dari mana? Didapat dari gajinya Bu Nur Fatma itu ya, dikalikan dengan
10 karena dia masa kerjanya lebih dari sama dengan 24 tahun. UPH-nya ya dari pesangon plus PMK dikalikan dengan 15% yang sudah di-state di soal. Kemudian ketemulah angka segini. DBO-nya adalah 97 juta sekian. Itu untuk nanti rumus mencari DBO. Dan sekarang kita mau nyari 3 model kertas kerja pensiun. Kenapa sih Bu harus pakai kertas kerja? Nah, ya hanya untuk ini aja ya, alat bantu saja ya. Kertas kerja kan sebagai alat bantu kita untuk selanjutnya untuk mengentry biar jurnalnya kita gampang bener gitu ya. Ini di bukunya Pak Lutfi itu ada 3. Yang pertama basic model, kemudian yang kedua ada yang namanya nanti pas service cost, dan yang ketiga remeasurement. Nah untuk praktikum AKM nanti soalnya seperti apa sih Bu, soal UASnya gitu ya. Soalnya seputar ini saja gitu ya, seputar bagaimana sih cara menghitung dengan menggunakan basic model, bagaimana menghitung menggunakan past service cost, jurnalnya seperti apa, kemudian kalau model remeasurement nanti seperti apa. Nah ini teman-teman ada yang mau nyoba menjelaskan nggak? Biar nanti nggak saya nanti bisa berbusa kalau menjelaskan dari satu model kemudian yang lain. Silakan menjelaskan, nanti saya review sedikit. Ada yang mau mencoba menjelaskan? Mbak Sabrina. Ya. Mbak Sabrina. Halo? Ya. Oh ya, Ya. Agak ini ya, atau yang lainnya dengar nggak suara Mbak Sabrina? kalau Tes. Ya, Dengar nggak Mas? gangguan itu. Gangguan ya, ada gangguan ya. Ina, udah mulai terdengar sedikit. Coba Mbak Ina lagi hujan ya, apa lagi kenapa ini? Tas, kayak ada suara banyak orang gitu. Hati-hati Mbak, jangan di pojokan Mbak. Mungkin bisa ganti ini pakai HP apa pakai laptop? Tes. Oke, nggak bisa ya Mbak Sabrina ya, sayang sekali ya. Oke, saya catat ya Mbak Sabrina, tetap saya catat karena ini gangguan. Oke, yang lainnya. Oke, oh ya, Mas Farhan ya. Iya Bu, Oke, silakan Mas Farhan. perlu nyalain kamera Bu? Boleh, nyalain. Oke. Kenapa Mas? Nggak apa-apa. Wah, peralatannya sudah lengkap gitu ya Mas? Peralatannya sudah oke gitu ya, udah lengkap dengan. Iya udah oke Bu. Siap nyanyi Mas. Oke, jadi ini kita bakal bahas, kita bakal membuat pensiun worksheet. Ya. Dimana intinya itu sebenarnya apa yang pengen kita cari dari pensiun worksheet ini, yang pertama itu bagaimana kita ngejurnalnya, kita cari dulu saldonya berapa. Lalu yang kedua itu berapa saldo akhir dari DBO plan aset sama selisih dari DBO plan aset itu berapa. Nah, cara mengerjakannya sebenarnya mudah, asik. Jadi di awal tahun 2015, gini nih, jadi di tahun 2015, PT Anissa ini ada data-data sebagai berikut lah. Aset programnya ini saldo awalnya 100 juta, DBO-nya 100 juta, terus ini juga ada service cost-nya 9 juta, service cost di tahun ini, diskon rate-nya 10%, kontribusinya 8 juta, dan manfaatnya itu 7 juta. Oke, kita buat di saldo awal yang pertama, di awal tahun, ini 2 Januari ya, 2 Januari 2015, berarti kan saldo awalnya itu DBO-nya 100 juta, plan asetnya 100 juta. Lalu di sini ada service cost, itu di soal udah ada. Berarti kan ini kita nyatetnya di pension expense, itu kan di debit 9 juta, kreditnya itu DBO 9 juta. Artinya ini akan menambah kewajiban perusahaan itu untuk membayar manfaat karyawan tersebut. Jadi
DBO-nya atau kewajibannya itu nambah 9 juta. Lalu di sini interest expense sama interest revenue. Nah, ini kita nyatatnya tentu saja di financing cost. Interest expense ini dapat dari DBO atau kewajibannya. Kan kewajiban itu kan bakal berbunga-bunga terus kan. Nah, interest expense ini kita dapat dari saldo DBO dikalikan dengan discount rate-nya. Discount rate itu 10%. Berarti interest expense-nya 10 juta. Interest revenue-nya, kalau interest revenue-nya ini dari asetnya atau saldo yang kita taruh di pensiun fund. Berarti 100 juta dikalikan dengan discount rate-nya 10%. Nah, karena ini finance cost-nya expense-nya itu 10 juta, revenue-nya 10 juta, berarti net interest-nya itu 0. Jadi kita nanti ngejurnalnya itu nggak ada interest expense atau interest revenue, jadi 0. Oke, lanjut. Di sini ada kontribusi. Artinya ini kontribusi perusahaan, dia mendanai saldo pensiun fund-nya. Jadi dia akan keluar cash, perusahaan tersebut akan keluar cash sebesar 8 juta, dan akan menambah plan asetnya sebesar 8 juta. Lalu ada benefit. Nah, ini manfaat yang dibayarkan pensiun fund tersebut, yang pensiun administrator tersebut. Jadi dia akan mengurangi kewajibannya DBO-nya sebesar 7 juta, dan dia juga akan mengurangi plan asetnya, saldonya itu 7 juta. Nah, sehingga kita dapat hasil akhirnya itu untuk journal entry, kita mencatat net interest-nya itu 0, pensiun expense-nya itu ada 9 juta, di debit, nanti kita kreditnya itu ada 8 juta, lalu ada pensiun liability-nya 1 juta. Pensiun liability ini dicari dari selisih antara DBO dengan plan asetnya. Nah, karena di sini DBO-nya itu lebih tinggi daripada asetnya, artinya liability-nya itu lebih tinggi. Nah, berarti yang kita catat tuh pensiun liability sebenarnya. Pensiun liability sebesar 1 juta. Kira-kira gitu, Bu. Ya, terima kasih, Mas. Ya, udah benar sekali ya. Mas Farhan. Mas Farhan kayaknya kemarin-kemarin nggak pernah ini ya, Mas ya? Belum Ya, Bu. ya? Belum, Bu. Sekarang udah Malu-malu saya, Bu. Oke. Sekarang udah stay tune ya. Suaranya bagus kok, Mas. Nanti sering mengeluarkan suaranya ya. Biasanya teman-temannya kayak siaran radio gitu ya. Oke. Boleh dimatikan, Mas Farhan? Oh, sudah ya. Ya, benar ya. Tadi Mas Farhan sudah menjelaskan panjang kali lebar ya. Nah, ini ada soal di sini. Saya terangkan sedikit terkait dengan worksheet-nya. Atau ini dulu deh, soalnya dulu kali ya, sedikit. Ini terkait dengan yang pertama adalah annual service cost. Annual service itu didapat dari mana gitu kan? Itu didapat dari perhitungan si aktuaris maksud saya. Kemudian service cost-nya ini ya, itu sebenarnya service cost apa sih yang tadi sudah saya terangkan juga ya. Kalau di sini service cost itu adalah kompensasi tambahan gitu ya yang diterima oleh karyawan atas kinerjanya di tahun ini yang dialokasikan kemana, ke dana pensiun. Jadi perusahaan ini harus menanggung di tahun ini. Ini namanya service cost di sini. Nah, kemudian untuk kontribusi. Kontribusi itu apa sih? Kontribusi ini adalah kas perusahaan yang disisihkan menjadi aset program. Jadi kan tadi ceritanya setiap bulan karyawan itu kan selain menerima gaji dan tunjangan itu kan menerima yang namanya kontribusi dari kontribusi pensiunnya ini yang dinamakan kontribusi pendanaan pensiun itu ini. Nah, kemudian 7.000 ini apa sih gitu? Kok 7.000? 7 juta ini apa sih? 7 juta ini adalah jumlah uang 7 juta ini, jumlah pensiun uang sebesar 7 juta yang sudah dibayarkan ke perusahaan kepada siapa? Kepada pensiunan. Retires itu kan orang yang sudah pensiun. Nah, ini maksudnya sedikit soalnya seperti itu. Kemudian untuk yang di jurnal di worksheet-nya.
Nah, kita tahu di sini saldo awalnya adalah 100 juta dari mana? Dari soal ini ya, aset plan aset, kemudian DBO ditaruh di sini. Nah, pertama kita akan apa? Kita akan menginput yang namanya service cost terlebih dahulu. Nah, SC ini atau service cost ini akan apa? Akan mempengaruhi yang namanya DBO. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian yang kedua interest expense. Interest expense ini akan bertambah akibat apa? Akibat adanya utang atau DBO di saldo awal tahun ini yang 100 juta ini ya. Karena utang itu kan biasanya ada bunganya gitu kan, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di soal itu tertulis rate bahwa ada diskon rate-nya sebesar 10%. Dicatatlah di bagian finance cost sebesar 10 juta di sisi debit, karena saldo normal dari expense kan debit. Kemudian di DBO, karena dia as a liability gitu ya, saldo normalnya kredit, dia dicatat di kredit karena utangnya kan biaya interest expense kan dia bakalan menaikkan dari angka DBO ini sendiri. Kemudian yang ketiga, interest revenue. Interest revenue ini apa sih? Interest revenue ini yang tadi sudah dijelaskan juga, saldo awalnya ada 100 juta. Ketika kita punya aset gitu ya, punya aset di sini. Nah, ini ya yang sudah saya contohkan tadi, ada tabungan macam-macam gitu ya. Itu kan asetnya itu kan ngendap di situ. Bahasa saya dia ngendap di situ. Kita punya aset, kemudian ini ada otomatis aset kalau kita nabung itu ada penambangan bunga yang di soal tertulis itu ada diskon rate-nya ada 10%. Untuk itu di sini di bagian finance cost dia ada interest revenue sebesar 10 juta. Revenue saldo normalnya di sisi kredit. Ini yang merah ini adalah kredit, kemudian yang hitam ini adalah debit gitu ya. Jadi ingat-ingat, pokoknya ini yang merah ini kredit, yang hitam itu adalah debit. Nah, kemudian aset karena interest revenue ada interest revenue, otomatis dia apa? Plan asetnya bertambah. Makanya ini plan aset ini ada di posisi debit. Nah, contribution ini yang sudah saya terangkan tadi, ini adalah kas perusahaan yang disisihkan untuk menjadi aset program atau program aset. Masuknya kemana? Masuknya ya ke sini ini tadi. Nah, ini asetnya ke sini. Sebenarnya bisa juga sih contribution ini bentuknya nggak hanya tabungan, tapi cash juga bisa sih. Kemudian yang terakhir adalah benefit. Benefit ini kan kita sebagai perusahaan ngasih sejumlah dana kepada pensiunan sebesar 7 juta. Di mana gitu ya, uang ini berasal dari aset program kita, makanya ini kayaknya nggak dimasukkan di journal entries karena ini ada di memo kan nggak masuk di ini ya. Dia di mana? CAL kalau nggak salah. Di mana uang ini berasal dari aset program kita, makanya di memo itu tercatat DBO berkurang, gitu ya, berarti di sisi debit. Kemudian DBO berkurang karena itu sudah dibayarkan kepada para retirees ini ya, para pensiunan, dan itu akan yang namanya mengurangi plan aset. Seperti itu. Nah, kemudian ketemulah angka saldo bilnya segini, kemudian ketemulah tadi jurnal entries yang sudah diterangkan oleh Mas Farhan. Nah, setelah itu kita carilah ada DBO dan nilai wajar aset program. Nah, ini yang tadi saya bahas di awal. Ini loh yang disebut dengan loss atau gain itu. Kapan sih loss, kapan sih gain? Di sini sudah saya kasih tahu ya. Jika nilai DBO gitu kan, DBO itu nilai kini kewajiban PV DBO ini ya, tepatnya ini PV DBO ya. Jika nilai DBO ini melebihi nilai wajar aset program, maka akan timbul defisit. Kenapa gitu kan? Karena pengeluaran kita melebihi budgetnya, melebihi aset programnya, sehingga dicatat sebagai provisi dan diperlakukan sebagai liability. Kenapa di provisi bukan di kontingensi? Teman-teman masih ingat nggak pelajaran provisi dan kontingensi? Masih ya? Masih, Bu. Ya, provisi ini kan dia kenapa dicatat sebagai provisi? Karena kan dia ini jumlahnya pasti dan pasti itu nanti akan menjadi
di masa depan akan menjadi kewajiban dari perusahaan. Kalau kontingensi gimana, Bu? Kalau kontingensi ini jumlahnya kebalikannya, jumlahnya belum pasti. Seperti itu. Nah, contoh dari provisi ini saya kasih lihat ya. Provisi itu apa saja untuk merefresh teman-teman semuanya ya. Contoh provisi itu ada aset impairment, bad debts, kemudian depresiasi, kemudian pensiun, restrukturisasi dari liability, and sales and allowance. Ini pelajaran laporan keuangan ada di AKM 1. Tuh, udah harus paham itu ya. Kemudian yang paling kerasa nih, kira-kira siapa sih yang mau nerangin ini dampak pelaporannya itu? Siapa kira-kira? Yang mau nerangin nggak? Gimana? Untuk menjawab, Bu. Mas Irawan. Ya. Silakan Mas Irawan. Untuk dampak di pelaporannya, itu tadi kan kita ada mencatat pension expense sebesar service cost-nya. Itu kita masukkan ke income statement di bagian operating. Sama jika ada interest expense atau interest revenue, itu juga kita masukkan ke income statement. Jadi dia mempengaruhi net income perusahaan. Terus untuk pelaporan dari net DBO-nya itu kita cari netnya maksudnya. Selisih dari plan aset sama DBO-nya. Jika DBO lebih besar dari plan aset, berarti kita mengakui adanya plan pension liability. Itu kita laporkan di bagian SOFE di liabilitas, di non-current liabilitas. Tapi kalau misal plan asetnya dia lebih tinggi dari DBO-nya, berarti kita laporkannya di aset sebagai pensiun aset. Ya, terima kasih Mas. Sorry, siapa ya ini tadi ya? Irawan. Oh iya, Mas Irawan. Bu. Ya. Izin bertanya, Bu. Mas Agit sini ya. Gimana Mas Agit? Sebentar, Bu. Nyalakan lampu dulu, Bu. Lupa. Saya sebelum bertanya, saya mau ini dulu, tanya dulu, efek OC-nya tuh rasanya di mana? Kira-kira? Gimana, Bu? Tadi kan ketika ada perubahan, gitu ya, ada perubahan itu kan dari nyata ke program, itu kan kalau ada remeasurement, itu kan efek kerasanya itu di OC-nya, bener nggak? Iya. Nah, sebelum Mas Agit bertanya ini ya, ini kira-kira kerasanya di mana Mas? Kalau untuk perhitungan ini Mas? Maksudnya kerasa itu gimana, Bu? Kerasa itu gimana ya? Nampaknya. Kamu ngerjainnya nanti kalau misal itu kira-kira letaknya di mana? Oh, ya ada di apa namanya income statement, ada di comprehensive income statement di bawahnya setelah net income. Itu tahu yang dimaksud pertanyaannya, Bu? Ya OC itu letak OC itu Mas ya. Oh, letak OC di situ. Letak OC di bawah apa di income statement di bawah net income itu ya, Bu ya. Ada nanti laporan sendiri lagi gitu. Ya nggak apa-apa Mas. Ya maksudnya bukan letak OC-nya ya Mas. Kalau letak OC-nya kan teman-teman sudah paham Masnya tuh. Gitu. Itu kan ya ini kan kalau ada remeasurement ya. Ini remeasurement kan apa namanya? Dia kan nanti perubahannya itu kan akan ada dicatat di OC, ya enggak? Iya. Wujud nyatanya itu loh Mas, wujud nyatanya kamu paham nggak sebelum? Iya, bentar Bu, saya lupa catatan saya di mana ya, yang OC itu kalau nggak salah OC itu nanti itu yang dari sebelum benefit itu apa ya? Lupa Bu. Ada yang mau jawab?
tadi kan remeasurement DBO itu kan masuk OJI. Terkait dengan pengukuran kembali remeasurement. Ada yang mau nyoba jawab? Saya pakai headset saya dulu. Mungkin Mas Mario bisa mencoba Kurang dapat pertanyaannya. Kurang dapat inti pertanyaannya. Halo? Halo? Tes. Terus nih, ya Bu, maaf. Masih belum yang ditanyain, Bu. Oh, ya, sorry. Belum dapat inti pertanyaannya. Belum dapat pertanyaan seperti apa. Sebenarnya saya mau nanya sih. Tadi kan kalau di teorinya itu, remeasurement ini kan akan masuk di OJI, bener nggak? Seluruh mana ya tadi ya? Seluruh perubahan Akibat dari remeasurement. akibat dari perubahan itu kan akan dicatat di OJI, bener nggak Mas? Iya, benar. Nah, Benar. itu kira-kira wujud nyatanya kamu bisa nerangin ke teman-teman nggak? OJI-nya kalau di sini efeknya kerasanya di mana? Yang ke OJI itu apanya? Yang ke OJI apanya? Yang ke OJI, yang masuk di OJI apanya? Gain atau loss-nya. Gain atau loss-nya? Iya. Kemudian item dari OJI itu teman-teman hafal nggak? Ada 5, Bu. Ada laba rugi hedging, kemudian revaluasi aset, kemudian laba atau rugi aktuaris, laba atau rugi transaksi laporan keuangan, satunya lagi lupa. Ya, kurang lebihnya OJI nanti masuknya ke sana. Sebenarnya saya mau ini sih, remeasurement ini kan masuk ke OJI. Kemudian wujud penyajiannya itu seperti apa gitu kan? Nah, wujud penyajiannya adalah remeasurement DBO itu masuk ke OJI, kemudian selisih dari remeasurement-nya, selisih dari remeasurement dengan expected interest-nya itu yang ke OJI-nya, itu maksud saya Mas. Paham nggak? Boleh izin menjawab? Ya, siapa ya ini ya? Mbak Mega. Oke, Mbak Mega. Ya, jadi kan kalau di laporan keuangan itu kita menyajikan pensiun itu hanya di satu akun. Makanya kita menyajikannya itu selisih dari DBO dengan panasnya. Kalau misalnya DBO dengan apa? Misalnya DBO-nya itu plan aset. DBO dengan plan aset, ya. Dengan plan aset. Kalau DBO-nya itu lebih tinggi dari plan aset, artinya dia kan liability ya, Bu, karena bebannya lebih tinggi. Makanya itu disebutnya defisit, sehingga kita mencatatnya di bagian liability atau pensiun liability. Kalau misalnya DBO-nya itu lebih rendah daripada plan asetnya, itu artinya surplus. Nah, karena surplus itu, maka kita mencatatnya pada bagian pensiun aset. Nah, kemudian di laporan keuangan, selain liability itu kita pada bagian equity itu mencatat yang namanya OCI. Nah, yang di dalamnya OCI itu apa? Kalau misalnya di soal ini, kita kan punya interest revenue. Nah, kalau misalnya actual return atau pengembalian aktual dari interest revenue-nya itu lebih kecil daripada interest revenue yang kita catat tadi, itu namanya loss. Maka kita akan mencatat asset loss. Misalnya kalau di soal itu interestnya kan interest revenue-nya 10.000. Nah, kemudian aktualnya ternyata cuma 9.000 misalnya. Nah, maka kita akan mencatat asset loss sebesar 1.000. Nah, kemudian selain itu ada juga mencatat yang bagian DBO-nya, Bu. Kalau misalnya DBO itu yang nilai wajar DBO-nya itu lebih kecil daripada yang kita catat atau yang seharusnya, maka itu dianggapnya juga liability loss. Nah, nanti yang masuk ke OCI itu adalah penjumlahan dari yang asset loss dengan liability loss yang sudah dicatat tadi.
Seperti itu, Bu. Nah, terima kasih. Maksud saya itu efek rasanya tuh di mana tuh itu gitu, Mas Mario tadi ya. Efek kerasa maksudnya tuh kan kita tadi ngomongin masalah OCI itu letaknya mau di mana kalau di apa dalam treatment akuntansi dalam pensiun ini. Terima kasih Mbak Mega ya. Oke, Mas Agit tadi apa? Gimana Mas Agit? Iya Bu, saya mau nanya, tapi kayaknya saya agak kabur lagi Bu pertanyaan tadi saya mau Gimana nanya. Mas? Saya ini bingung di yang bisa ke atas lagi Bu, tolong Bu. Gini. Ya di sini. Ini kan. Yang mana Mas? Terlalu atas Bu, terlalu atas. Ini. Ya, ya, di situ. Nah, ini tadi kan kita bisa mengakui liability di akhir periode ini karena yang ini jurnal ini atau yang rekonsiliasi. Nah, itu Bu, saya lihat ini kan sama-sama 1 juta nih, ada liability, ada provisinya 1 juta. Nah, yang di bawah tadi itu kita ambilnya itu dari yang mana, Bu? Yang jurnal di bawah. Oh, jadi jurnal di bawah itu kita dapat dari rekonsiliasinya gitu. Sorry gimana Mas, jurnal di bawah itu maksudnya ada jurnal yang jurnal di bawah ini. Yang setelahnya ini, setelah mana? Ya ini dampak pelaporan ini. Provisi gimana ya? Jadi ini tuh sebenarnya apa? Ya, nanti lanjut nanti aja ya Mas ya. Oh, gitu. Nanti bisa ditemukan dulu pertanyaannya seperti apa. Ini Bu, pension expense kan seharusnya tadi di soal itu 9 juta apa 8 juta yang dibayarkan ya Bu ya? Pension expense yang dibayarkan service cost-nya kan 9 juta. Service cost-nya 9 juta, terus yang dibayarkan 8 juta. Nah, itu kan ada juga kayak kekurangan gimana? Service cost-nya 9 juta yang dibayarkan? Yang dibayarkan contribution itu kan yang dibayarkan oleh perusahaan ke retirees kan, Bu? Ya, dari dana pensiun ke jadi contribution ini itu loh Mas, nggak langsung loh ya. Jadi pikirannya tuh kan tadi di tengah-tengah kan kalau Mas Agit lihat kan ada skema itu ada dana pensiun kan, kontribusi itu diberikan dari siapa ke siapa sih, kontribusi itu yang diberikan oleh uangnya perusahaan. Uangnya perusahaan berasal dari mana? Uangnya perusahaan berasal dari service cost. Berasal dari service cost oleh si karyawan ini. Dia kerjanya berapa lama, nanti ditaruhlah di dana pensiun ini. Dari dana pensiun ini nanti kan diolah menjadi aset macam-macam gitu kan, yang tadi saya contohkan. Nah, ini nanti kalau dia sudah akhir periode, ini yang membayar siapa? Yang membayar dana pensiun ini sendiri. Kan uangnya sudah di sini nih. Kamu nanti makanya nanti ada analisis Mas. Jadi biar Mas Agit nanti juga tahu kalau di prakteknya seperti apa. Nanti ada tugas terkait dengan menganalisis laporan keuangan dari berbagai macam perusahaan, di mana nanti kamu bisa tahu, oh ternyata di perusahaan X, perusahaan Y, perusahaan Z gitu ya, itu dia memiliki semacam perusahaan pensiun sendiri ya. Itu nanti yang dibayarkan benefits. Tadi yang ditanyakan benefits kan ya? Iya. Iya. Benefits ini. Contribution-nya itu Bu. Oh ya. Oh sorry. Kalau kontribusinya ini adalah perusahaan ngasih sejumlah dana kepada karyawan. Tapi itu kan nggak langsung dikasih ya, karena kita menggunakan program yang kedua ya. Ya uangnya ini ditaruh di dana pensiun itu Mas, diolah nanti jadi aset macam-macam itu. Ya. Nah, berarti nanti seumpama kan saya bingungnya dari 1 juta itu kan Bu, tadi itu ada dua angka yang bisa menghasilkan 1 juta ini.
saya belum ngutak-ngutak soal lain sebut apa nanti dari perhitungan tuh pasti dari 9 sama 8 itu kan berarti nanti kita masukkan ke DBO sama pension pension plan. Itu nanti perhitungan 1 juta itu ya pasti antara selisih dari berapa service cost dikurangin sama ini pension liability itu dari ini Mas, dari DBO. Provisi ini loh Mas, dari perbandingan antara DBO dengan aset programnya kita. Nanti maksudnya kemana? Maksudnya ke sini. Oke. Gimana? Jadi dulu nanti disarikan dulu pertanyaan seperti apa, nanti mungkin setelah ini ya, setelah ini kita siapa tahu nanti setelah yang kedua bisa paham, oke? Kita lanjut ke ini ya. Makasih Bu. Ya, sudah jam 3 soalnya. Iya, maaf Bu. Ya, yuk kita masuk ke pas itu ya, ke pas metode yang kedua ya, pas service cost. Nah, di metode yang kedua ini, yang pas service cost ini, ada yang mau nyoba jawab? Atau biar cepat saya aja ya, karena kan nanti habis ini teman-teman harus mengerjakan soal yang di Google Classroom. Oke, pas service cost. Pas service cost. Ingat ya bahwa pas service cost ini akan menambah apa? Pas service cost ini akan menambah yang namanya annual pension expense. Sehingga annual pension expense ini ada di debit, kemudian DBO ini ada di kredit. Sehingga jumlah di 1 Januari ini adalah sebesar segini, 193.600.000. Dengan asumsi apa? Dengan asumsi, ini asumsi yang pertama ya, nanti ada berbagai asumsi. Dengan asumsi perubahan atau amandemen kebijakan ini berada di awal tahun. Maka balance kita jadi 193.500.000. Nah, bagaimana jika kebijakannya di tengah tahun atau akhir tahun? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini kan teman-teman sudah paham pas service cost belum? Halo? Mohon Bu Mila dengan sangat mohon dijelaskan ulang saja. Terima kasih. Tak kira mau jawab, Mas. Oke. Pas service cost itu adalah Oke, Mbak Laili. Silakan Mbak Laili. Izin menjawab, Bu. Ya. Ini Mbak Laili tadi yang bukan tadi yang suaranya ini ya. Absen berapa ini? Absen 16, Bu. Oke, saya catat dulu ya. Oke. Silahkan Mbak, pas service cost. Ya, jadi Bu, untuk pas service cost itu terjadi karena adanya present value dari DBO periode lalu. Nah, dia ini berpengaruh untuk apa? Berpengaruh untuk beginning balance dari DBO atau saldo awal DBO. Nah, pas service cost itu pas service cost akibat dari berubahnya PV DBO itu biasanya karena adanya plan amendment atau curtailment. Nah, kalau plan amendment itu contohnya gini, perusahaan itu baru pertama kali membuat pensiun plan, atau misalkan perusahaan punya beberapa pensiun plan, misalkan ada 4 pensiun plan. Nah, itu berubah menjadi 2 pensiun plan, otomatis dari situ bakal ada amandemen. Nah, kalau misalkan yang curtailment itu sesuai namanya pengurasan artinya. Jadi dia itu adanya pengurangan jumlah pegawai yang signifikan gitu, Bu. Ya, benar ya. Jadi pas service cost ini terjadi karena apa? Karena terjadi adanya perubahan kebijakan terkait dengan program dari pensiun ini sendiri. Nah, kalau di soal di prakem ya, praktikum akuntansi ini nanti biasanya trikinya ada di sini, gimana ya kira-kira kalau
perubahannya itu bukan di awal tahun, tapi di pertengahan atau di akhir tahun. Kira-kira nanti akan mempengaruhi apa? Nah, ini nanti akan mempengaruhi ke yang namanya, kira-kira yang mana? Pengaruhnya kemana? Kalau jika past service cost-nya adalah tidak di awal tahun, kira-kira berpengaruhnya kemana? Dari sini. Ke service cost, interest expense, benefit, contribution, interest revenue, kira-kira pengaruhnya kemana? Ke pensiun expense, Bu. Nah, pengaruhnya ada di interest expense ini sendiri. Ya, pengaruhnya ada di interest expense ini sendiri. Nah, nanti pengerjaannya seperti apa nanti ya? Nah, di soal itu ada seperti itu. Soal yang akan kalian kerjakan. Ini otomatis akan apa? Akan mempengaruhi bunga atau interest expense-nya. Nah, untuk penjelasannya sama ya. Kemudian yang untuk interest expense, ini ya, interest expense, untuk service kan tadi sama ya, service service cost tadi kan sama penjelasannya seperti itu. Kemudian untuk interest expense, karena perubahan sekali lagi kebijakan tadi di awal tahun, maka gampang ya, tinggal mengalihkan apa? Mengalihkan diskon rate-nya 10%, dikalikan kemana? Dikalikan ke saldonya 193 ini, ya. Mengalihkan diskon rate-nya dengan periode full, karena ini di awal tahun. Jika amandemen di pertengahan tahun, nanti perhitungannya gimana? Maka nanti perhitungannya akan dipecah, perhitungannya akan dibagi. Kalau misalnya nanti 6 bulan ya dibagi ini dikalikan 6/12. Nanti pokoknya teman-teman, ini saya kasih sederhananya yang susah-susahnya nih teman-teman. Nanti minggu depan kita bahas seperti biasa. Nah, ini nanti ketemulah segini. Journal entry 8 di finance cost-nya ada 8.260.000, annual pension segini, kemudian cash-nya segini. Kemudian ketemulah prepaid cost-nya ada 80 di journal entry-nya ada 79 juta, itu dari mana? Dari penambahan finance cost tambah annual pension dikurangi dengan cash ketemu segini. Kemudian saldo balance untuk prepaid cost-nya itu didapat dari tadi ya, DBO dikurangi plan aset. Ketemulah angka segini, ini masih sama ya. Ini dampak pelaporan keuangannya hampir sama kayak tadi. Kemudian kita masuk ke model retirement yang ketiga. Ada yang mau nyoba? Ini yang beda nanti di asset loss sama liability loss-nya. Kalau untuk awal sampai benefit, sama lah. Ada yang mau nyoba? Asset loss dan liability loss. Dua ini aja kok. Nih. Saya mau nyoba, Bu. Ya, Mbak Dinda, silahkan Mbak Dinda. Saya catat dulu sebentar. Oke, silahkan Mbak Dinda. Jadi di sini kan dari data yang tabel tadi kan udah dikasih tahu bahwa plan asetnya tuh ada 134.100.000, DBO-nya ada 214.460.000. Ya, ini dari sini ya, dari teman-teman biar tahu ya. Ini dari pas service ya, saldo dari sebelumnya, ya. Jadi ada nilai pension liability di situ sebesar selisihnya 80.360.000. Terus dari data yang dari datanya itu didapat bahwa service cost-nya, annual service cost tuh ada 13 juta. Kita masukin ke DBO. Annual service di situ berarti pension expense debit dan DBO-nya itu menambah 13 juta. Terus interest expense didapat dari 214.460.000 dikali 10%, nilainya ada 21.446.000. Interest revenue-nya didapat dari plan aset 134.100.000 dikali 10%, nilainya ada 13.410.000. Nah, net interest-nya selisih dari interest expense dan interest revenue didapat 8.036.000. Ini nanti diakui sebagai interest expense yang masuk ke financing cost bagian income statement. Di sini juga ada contribution-nya sebesar
24 juta. Ini masuk sebagai cash yang kita keluarin dan penambah nilai dari plan asetnya sendiri. Terus untuk benefitnya sendiri di sini didapat bahwa nilainya ada 10.500.000 mengurangi DBO dan plan asetnya. Terus aset loss ini didapat dari mana? Dia didapat dari data actual return. Jadi actual return kita itu cuma 12 juta, padahal interest yang kita terima itu ada 13.410.000 harusnya. Jadi ada selisih loss aset loss di sini sebesar 1.410.000. Ini akan mengurangi nilai dari plan aset kita dan akan diakui sebagai loss dari OCI sendiri. Terus liability loss ini didapat dari mana? Jadi di soal ini diketahui langsung perubahan asumsi aktual dari DBO-nya ini di akhir periode ada 265 juta. Nah, kita selisihin semuanya. Kita dapat di sini liability loss sebesar 26.594.000. Jadi nilai ini didapat dari 265 juta ditambah 10.500 dikurangi 214.460.000 dikurangi 13 juta dikurangi 21.446.000. Dan untuk selisih yang kita akui sebagai pension liability di tahun itu didapat dari tadi kan selisih dari DBO dan plan asetnya itu ada 105.400. Nah, kita selisih dengan 80.360.000 ada 25.040.000. Ya. Terima kasih ya, Mbak Adinda ya. Sudah benar sekali ya tadi terkait dengan pengakuan aset loss gitu ya. Jadi aset loss ini ya sekali lagi terjadi apa? Karena ada perubahan atau amandemen dari plan aset itu sendiri. Di buku Pak Mahrus itu sebenarnya ada shortcut logikanya ya. Jadi aset loss itu diakui gitu ya. Aset loss ini diakui jika apa? Jika actual return atas aset program kan ada actual returnnya kan 12 juta. Kalau nanti misal bingung-bingung untuk melogikanya nanti ada shortcutnya. Aset loss itu terjadi ketika actual return yang 12 juta ini itu lebih rendah daripada apa? Daripada pendapatan bunga. Sebaliknya merupakan aset gain dan sebaliknya kalau misal itu lebih tinggi gitu ya, itu merupakan aset gain. Maka kalau untuk kasus ini tinggal apa? Tinggal gampang mengurangi saja antara interest revenue yang 13.410 ini dikurangi dengan actual return-nya 12 juta, maka timbullah ini gain-nya sebesar 1.410.000. Catat di mana di OCI, gain atau loss di debit gitu ya. Kemudian untuk pengakuan liability loss itu kok bisa Bu hasilnya kok 26.594.000 itu dari mana? Itu tadi di soal kan sudah di state ya bahwa di akhir tahun itu terdapat perubahan asumsi di sini 265 ya. Ini maksudnya adalah saldo DBO akhir tahun harus bernilai 265 juta. Dan perubahan asumsi kalau nanti ada kata-kata kayak gini berarti nanti di kertas kerjanya itu maksudnya adalah saldo DBO-nya yang ada di sini. Nah, di sini ya, 265 itu harus sebesar segini, harus sebesar 265 juta. Nah, di bagian DBO itu ceritanya bagaimana dia bisa jadi 265 juta, 265 juta maksudnya, 265 juta. Itu jadi nanti tinggal di ini aja, 214 ditambah ini sampai di sini nanti tinggal ditambahi karena ini posisi saldo normalnya kredit ya, utang ya, tinggal ditambahi aja sebesar 26.594.000 di posisi kredit. Kemudian ditandingkan kemana? Ke OCI gitu ya. Karena apa? Karena beban naik kan ada di posisi debit, ditaruh di sini. Seperti itu ya. Nah, ini sudah kalau untuk provisinya tadi sudah di awal tuh sama banget ya. Nilai gini nanti jadi liability gain atau loss-nya nanti defisit atau enggaknya nanti
saya kasih keterangan saya kasih di Excel nanti. Nah, kemudian sekarang saatnya teman-teman mengerjakan soalnya ada waktunya. Jadi ini harusnya sih sore ini, saya biasanya kalau satu semester itu saya buat dalam 2 kuis ya, tapi harusnya sih hari ini saya buat kuis pakai pakai Kahoot atau apa ya. Cuman kan susah ya Mas ya, kalau itu kan masalah jaringan, makanya saya buat kelompok saja. Saya buat kelompok, nanti saya nilai. Ini nanti ada waktunya. Besok teman-teman, ini karena panjang ya. Ini yang susah sih di analisisnya ya menurut saya. Tergantung sih, kalau teman-teman analisisnya tajam ya agak ribet gitu ya. Tapi kalau yang biasa ya cepat gitu. Kira-kira ini untuk mengerjakan soal ini, besok ada kuliah nggak? Ada sampai jam 1 ya. Oh, ada ya. Dari pagi ya, Mas ya? Dari pagi jam 7:30. Kalau malam ini cukup nggak ya waktunya? Sore ini kami ada kuliah lagi nanti sampai 6:30 malam. Wow, padat sekali jadwal kalian. Kuliah apa nanti, Mas? Kuliah apa nanti? Sistem informasi akuntansi. Oh iya, dan kalian itu Jumat Sabtu ini ya, sibuk ya? Kalau sejam nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau sejam tuh nggak mungkin. Besok sampai jam berapa? Jam 1? Persisnya sih 12.40 ya, cuman ibunya kan kadang sok molor ya. Iya, jam 1 kira-kira apa? Selasa aja, Bu. Selasa, Bu. Iya, Bu. Selasa kosong. Karena Rabu Kamis kita libur, Bu. Jadi banyak waktunya, Bu. Oh, gitu ya. Selasa ya. Berarti nanti saya upload hari Senin ya. Oh, baik, Bu. Iya, bener. Senin ya. Senin kalian ada kuliah nggak? Senin paling cuma sampai jam 10, Bu. Oke, atau kalau nggak Senin, saya kasih saya nanti minta tolong diingetin ya, Mas Satria ya. Oke, baik, Bu. Karena saya tuh ini ya, lupa ya. Senin nanti saya kasih jam 11. Jam 6 sore, kira-kira selesai belum ya? Jam 11 sampai jam 6 ya kami kosong. Ya paling bantar jam 19 lah, biar agak hoki sedikit ya. Ya sudah, sampai jam 7 ya. Senin saya upload jam 11 siang sampai dengan jam 7 malam ya. Iya. Oke. Sebenarnya sih saya mau ngasihnya sekarang ya, maksudnya saya kan ada waktu buat neliti juga ya. Iya itu. Jadi deh jam Senin aja deh, Senin. Nah itu nanti itu tadi ya, yang terus kemudian yang di minggu ini nggak banyak ya, saya mungkin hanya sampai sekitar jam 3. Cuman untuk minggu depan mungkin nanti itu kita mau bahas yang sekarang. Jadi nanti bahasnya gimana caranya. Nanti saya akan tunjuk acak siapa, tunjuk acak ke kelompok, kayak misal kelompok, nanti dikasih, jangan lupa ya, dikasih nama kelompok ya, misal kelompok 1 itu anggotanya siapa-siapa, nanti nguploadnya ke Google Classroom kemana, ngupload ke Google Classroom-nya ke itu aja, misal ketuanya misal Adinda gitu ya, Adinda nguploadnya di punyanya Adinda saja. Paham nggak maksud saya? Halo? Halo, paham Bu. Jadi apa namanya? Saya pertegas lagi, Bu. Apa namanya misalnya kelompok 1 anggotanya Jose, Adinda sama misalnya Grace. Nah, berarti ketuanya Jose ya, berarti yang upload cukup Jose saja gitu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, jangan lupa nomor absen sama itu nama anggotanya. Ini nggak ada ketua-ketuanan sih sebenarnya, cuman maksudnya buat itu aja perwakilan siapa. Iya. Nah nanti di minggu depan itu teman-teman akan membahasnya
kalau semua soal 4 soal nggak mungkin, itu bisa sampai jam 9 malam kita. Itu mungkin hanya 1 atau 2 soal untuk membahas yang sekarang itu. Sebenarnya sih saya pengennya sekarang, cuman kan karena kalian kelas-kelas yang saya kemarin kan bahasnya langsung gitu ya. Cuman kan kalian habis ini ternyata ada kuliah gitu ya. Jadi di minggu depan saya bebankan itu nanti pembahasannya. Nah, kalau bisa sih teman-teman makainya apa? Makainya yang itu ya, yang presentatif, maksudnya entah pakai Excel atau kalau tulisan tangan kan ya kalau kelihatan ke teman-teman, kalau enggak gitu ya. Kalau bisa sih nanti pakai Excel untuk membahasnya loh ya. Tapi kalau untuk pengumpulannya nanti menggunakan ditulis tangan seperti biasa. Paham? Baik, sekalian nih mumpung saya lagi buka mic, Ya. hari ini maaf bukan istri, wakil saya Vicky Rama Haira hari ini ST lagi, Bu. Ya nggak apa-apa. Itu ya Disnata apa? Yang itu Ya, masih Natalis. Natalis. Oh Iya, iya, nggak sekalian apa-apa. ngomong sekalian, saya ternyata diingetin beberapa hari yang lalu sama Loli, ST itu ternyata dihitung hadir. Iya hadir Mas, sudah kok, saya tahu. Oh iya, soalnya saya waktu itu agak salah ngomong di dosen mana, karena nggak tahu saya jawab izin aja, karena kepalanya nggak ada. Saya ini kok, saya tulis hadir. Ya biasanya terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya seperti itu ya. Jadi ini saya teman-teman kalau misal masih mau ada yang ditanyakan, silahkan tinggal di itu tadi yang Mas Akid, apa yang mau ditanyakan disusun aja Mas. Disusun dengan kalimat yang baik ya, ditinggalkan di BAG nanti kita jawab di situ. Ini rehat sebentar, teman-teman bisa rehat di sini karena memang saya bahasnya cukup di sini. Nanti kita lanjut ke soal-soal pembahasan terkait dengan soal-soalnya itu nanti minggu depan. Jadi kita hajar di minggu depan gitu ya. Oke, bisa ini ya. Sudah bisa saya tutup sekarang. Kemudian nanti saya juga kalau misal sudah selesai mengkoreksi, nanti saya saya kasih kabar ke Mas Satria Andi. Kemudian Mas Satria nanti ngasih ke email saya untuk selanjutnya saya kasih LJU-nya ke email tersebut. Seperti itu. Ya, ya udah cukup sekian ya pertemuan kali ini, kita pulang pagi ya, pulang pagi. Dan teman-teman senang nih kalau ininya cepet ya. Cepet, nggak ada tugas gitu, senang banget kayaknya ya. Ini saya kasih itu ya. Tapi Selasa ada tugas, Bu. Iya. Iya, tiap Selasa tuh kita itu, Bu, ngerangkum AKM gitu, Bu, sama mengerjakan soal RPS gitu, Bu. Nah, kan kalian harus latihan dong ya. Kalau kalau kuliah kan harus perbanyak latihan dulu tuh, Mas. Saya waktu zaman kuliah itu ya, dosennya itu paling nggak ngomong subjek kuliahnya tuh, nggak, malah cerita ini cerita itu ya. Tapi habis itu sepulang dia pergi meninggalkan kelas ya, tugasnya luar biasa sekali. Jadi latihan nih kan saya asumsinya nih anak-anak STAN ya. Saya selalu menyemangati mahasiswa saya, ayo kalian itu nggak hanya sampai di D3 saja, tapi nanti teman-teman itu sampai S2, S3, kalau bisa profesor gitu ya. Kan ini banget ya, terpilih gitu ya. Jangan sampai berhenti di D3-nya saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau untuk kelas ini aman sih, maksudnya saya dulu pernah punya mahasiswa gitu yang enggak, kok masa STAN kayak gini gitu ya, disuruh maju tuh bilangnya apa ya dulu, anjir gitu ya. Ya Allah, astagfirullah, saya tuh sama ya itu luar biasa sekali, saya sampai ya Allah, Masya Allah gitu ya. Tapi kalau insya Allah 425 bagus gitu ya. Dan kelas-kelas yang sekarang sepertinya yang saya ajar sih oke. Nah itu ya, sekian dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terus jangan lupa jaga protokol kesehatan, dan mudah-mudahan pertemuan saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nanti file-filenya akan segera saya upload di Google Classroom. Mudah-mudahan bermanfaat, dan misal ada kesalahan saya minggu lalu dan sekarang misal ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.